Polri menetapkan pemuda berinisial MAH asal Madiun, Jawa Timur sebagai tersangka kasus Biorka. MAH diduga merupakan salah satu kelompok Biorka yang berperan sebagai penyedia channel Telegram bernama Biorkanism. Melalui channel tersebut, MAH mengunggah informasi terkait Biorka. Informasi tersebut dibenarkan juru bicara Divisi Humas Polri, Kombes Ade Yaya Suryana. Ade menyebutkan MAH sempat 3 kali membuat unggahan dalam Telegram itu, yakni pada tanggal 8 hingga 10 September 2022. Beberapa unggahan itu diantaranya bertuliskan kalimat-kalimat negatif yang ditujukan pada pemerintah. Ade berujar motif tersangka membantu Biorka agar menjadi terkenal dan mendapatkan uang. Dikutip dari tribunnews.com, MAH sebelumnya ditangkap oleh Polri pada Rabu 14 September kemarin di Madiun. Namun pada Jumat 19 September hari ini, MAH telah dipulangkan pihak kepolisian. Ade mengatakan alasan MAH belum ditahan karena tim terpadu Polri masih melakukan pendalaman. Termasuk soal pasal yang dijerat ke Biorka juga masih didalami oleh tim. Adapun tim terpadu itu terdiri dari Polri, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Sandi Siber Negara, dan Badan Intelijen Negara. Seperti diketahui, hacker Biorka belakangan membuat heboh masyarakat Indonesia. Hacker tersebut melakukan peretasan terhadap data-data milik pemerintah. Tak hanya itu, sejumlah data pribadi milik pejabat seperti Menkominfo hingga Ketua DPR juga disebarkan. MAH 21 tahun pemuda asal Madiun, Jawa Timur kini dipulangkan ke kepolisian setelah tak terbukti sebagai Biorka. Prihatin, Ibu MAH menyebut bahwa sang putra dipulangkan pada Jumat 16 September sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Ia tiba di rumah dengan keadaan sehat meski terlihat kelelahan. Saat dikonfirmasi, Prihatin mengaku bersyukur sang putra kembali pulang. Menurutnya ada pihak kepolisian yang mulanya menghubungnya untuk ke Mapolsek Dagangan. Setelah itu suaminya, Jumanto, memenuhi panggilan tersebut. Tak lama berselang, suami dan MAH tiba di rumah. Keduanya diantar oleh 2 orang polisi menggunakan mobil pribadi. Diakui prihatin, orang yang mengantarkan kali ini berbeda dengan yang menjemput pada Rabu 14 September malam. Meski demikian, anaknya tersebut pulang dalam keadaan sehat walafiat, hanya saja nampak kelelahan. Dari penjelasan prihatin, MAH masih mengenakan baju dan sandal yang sama di hari ia dibawa polisi. Diketahui MAH ditangkap oleh tim Cyber Mabes Polri pada Rabu 14 September. Sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di rumahnya. Ia ditangkap karena diduga sosok di balik Biorka yang meretas data sejumlah tokoh publik. Kala itu Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan tim khusus tengah mendalami kasus ini sehingga pihaknya belum dapat memastikan apakah MAH adalah Biorka atau tidak. Sementara itu, berdasarkan pantauan akun Biorka kala itu masih tampak aktif di situsnya hingga Kamis 15 September siang. Bahkan Biorka membantah ia telah teridentifikasi oleh pemerintah. Mas Agung sudah ketemu bapaknya, Bu? Sudah. Oh, sudah ketemu bapaknya. Bapaknya yang ngambil. Oh, yang berarti diambil ke sana? Nah, ditelepon suruh ke polsek. Oh, bukan diantarkan ke sini? Enggak, bapaknya balik sendiri terus musuh polisinya sama mobil. Oh, gini. Bisa walafiat mungkin Mas Agung ya.
Ibu MAH pemuda yang ditangkap oleh polisi mengaku tak percaya anaknya ditangkap karena diduga sebagai sosok hacker Bjorka yang belakangan ini menjadi sorotan publik. Pemuda berinisial MAH 21 tahun ditangkap di rumahnya di Desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Dagangan, Madiun, Jawa Timur pada Rabu 14 September 2022 malam. Ibu MAH yang bernama Prihatin berusia 48 tahun mengatakan polisi tak menjelaskan kepada keluarga apa alasan penangkapan sang putra. Prihatin berujar anaknya dijemput oleh 4 orang anggota polisi berpakaian preman. Polisi tak memberi keterangan apapun terkait penjemputan MAH. Polisi hanya mengatakan MAH akan dibawa ke Polsek Dagangan. Prihatin berharap agar MAH bisa segera dibebaskan untuk pulang ke rumah dan segera berkumpul dengan keluarga. Lantaran Prihatin tak percaya anaknya dikaitkan dengan hacker Bjorka. Pasalnya, di rumah ia tak mempunyai komputer, bahkan untuk biaya makan sehari-hari mengaku repot. Diketahui hacker Bjorka telah meretas sejumlah data milik pemerintah, seperti data BIN, Sekretariat Presiden, KPU, hingga data pribadi milik pejabat. Di antaranya Johnny G. Plate, Puan Maharani, Erick Thohir, dan Mahfud MD. Sementara Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedy Prasetyo membenarkan adanya penangkapan seseorang di Madiun, Provinsi Jawa Timur. Penangkapan dilatar belakangi dugaan isu peretasan data yang tengah menjadi perbincangan publik. Namun Dedy belum bisa memastikan apakah yang ditangkap di Madiun benar merupakan Bjorka atau bukan. Saat ini tim khusus atau tim sus bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD tengah melakukan pendalaman terkait hal tersebut. Mas nomor 2. Bu, di rumah ada perangkat komputer atau internet atau apa enggak? Dia cuma punya HP. Makan sehari-hari aja repot. Ibu nggak boleh jenguk. Enggak. Harapannya ya cepat pulang, urusannya cepat selesai, kelar. Prihatin Ibu MAH 21 tahun pemuda asal Madiun, Jawa Timur yang ditangkap karena diduga sebagai sosok Bjorka buka suara. Ia tak percaya bahwa putranya ialah orang yang meretas data sejumlah tokoh publik hingga pegiat media sosial. Diakui Prihatin bahwa keluarganya hidup pas-pasan bahkan tak memiliki komputer. Hal itu diungkapkan Prihatin di kediamannya di Kecamatan Dagangan, Madiun, Jawa Timur pada Rabu 14 September 2022 malam. Disebutnya bahwa sang putra berjualan es di pasar untuk membantu ekonomi keluarga. Prihatin tak percaya anaknya dikaitkan dengan sosok Bjorka, peretas yang diduga mencuri data pemerintah itu. Dari pengakuan Prihatin, MAH dijemput 4 anggota Polri berpakaian preman pada Rabu malam. Namun polisi tak menjelaskan kepada keluarga alasan penangkapan sang putra. Polisi hanya menyebut bahwa MAH dibawa ke Polsek Dagangan. Prihatin berharap MAH segera dibebaskan dan pulang ke rumah agar segera berkumpul bersama keluarga. Kepala Desa Banjarsari Kulon, Bambang Hermawar, juga membenarkan bahwa MAH sehari-hari berjualan es di Pasar Pintu Dungus. Bambang menyebut warga dibuat kaget dengan penangkapan MAH itu. Pasalnya sosok MAH sendiri dikenal pendiam oleh warga. Keluarga. Nomor setunggal ini cewek. Nomor 3 cewek, tapi kita ikhlaskan. Berarti Mas nomor 2. Bu, di rumah ada perangkat komputer atau internet atau apa enggak? Dia cuma punya HP. Makan sehari-hari aja repot. Ibu nggak boleh jenguk. Enggak. Harapannya ya cepat pulang, urusannya cepat selesai, kelar.
Seorang pemuda berinisial MAH di Madiun, Jawa Timur diamankan oleh polisi karena diduga menjadi sosok di balik akun hacker Bjorka. Berdasarkan informasi, MAH sehari-hari beraktivitas sebagai penjual es. Saat ini MAH masih diperiksa dan berstatus sebagai saksi. Dikutip dari Kompas.com, MAH ditangkap oleh tim Cyber Mabes Polri pada Rabu 14 September sekitar pukul 6:30 malam di rumahnya. Warga Dusun Mawatsari, Desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun itu kemudian dibawa ke Mapolsek Dagangan untuk diperiksa. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan saat ini tim khusus tengah mendalami kasus ini. Dedi mengatakan lantaran masih dalam pendalaman maka belum dipastikan MAH adalah Bjorka atau tidak. Saat ini pemuda berusia 21 tahun itu masih berstatus sebagai saksi. Sementara itu Kepala Desa Banjarsari Kulon tempat tinggal MAH yakni Bambang Hermawan menerangkan warganya itu sehari-hari membantu orang tuanya berjualan es di pasar. Berdasarkan pantauan, akun Bjorka masih tampak aktif di situs Bridge.to pada Kamis 15 September siang. Dalam unggahannya, Bjorka membantah dirinya telah teridentifikasi oleh pemerintah. Bjorka juga membantah informasi yang menyebut dirinya adalah pemuda asal Cirebon bernama Said. Tim Cyber Polri menangkap seorang pemuda berinisial MAH di Madiun, Jawa Timur karena diduga sebagai hacker Bjorka. Keluarga mengaku tak percaya MAH merupakan seorang peretas. Pasalnya, mereka berasal dari kalangan kurang mampu dan tidak memiliki komputer. Dilansir Tribun News, MAH atau Muhammad Agung Hidayatullah atau Agung merupakan warga Dusun Mawatsari, Desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Ibu Agung prihatin mengaku kaget ketika anak kedua dari 4 bersaudara itu dijemput polisi pada Rabu 14 September. Prihatin menjelaskan anaknya hanya menamatkan sekolah hingga madrasah aliyah lantaran mereka tak punya biaya untuk kuliah. Ayah Agung sehari-hari bekerja sebagai buruh tani, sedangkan pemuda berusia 21 tahun itu berjualan es Thai tea di desanya. Prihatin berujar keluarganya cukup kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi memiliki komputer. Agung pun diketahui hanya memiliki ponsel. Terkait penangkapan terhadap sang anak, Prihatin mengaku tak mengetahui alasannya. Ia pun hanya berharap anaknya bisa kembali pulang dan terbebas dari tuduhan tersebut. Sementara itu, Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan saat ini Agung masih berstatus sebagai saksi. Pasalnya, tim khusus masih melakukan pendalaman.
pria asal Madiun, Jawa Timur bernama Muhammad Agung Hidayatullah ditangkap pihak berwajib karena dituding berkaitan dengan aktivitas hacker Bjorka yang belakangan sedang membuat geger. Penangkapan pria yang merupakan penjual es ini lantas membuat kaget sang ibunda. Sang ibu bahkan mengaku keluarganya adalah orang susah yang masih sangat kerepotan untuk mencari makan sehari-hari. Agung alias MAH tinggal bersama orang tuanya di Dusun Mawatsari, Desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. MAH ditangkap jajaran Polres Madiun di kediamannya dan langsung dibawa ke Polsek Dagangan pada Rabu 14 September malam. Penangkapan MAH melibatkan tim Cyber Barreskrim Polri. Hal ini juga sudah dikonfirmasi Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Penangkapan terhadap MAH membuat sang ibu yakni Prihatin kaget. Ia tak percaya sang anak dituding sebagai seorang hacker. Menurut Prihatin, MAH bahkan hanya menamatkan pendidikan hingga madrasah aliyah dan tak sempat kuliah karena keterbatasan biaya. Sehari-hari sang ayah bekerja sebagai buruh tani, sementara MAH atau Agung berjualan es Taiti di Desa Pintu, Kecamatan Dagangan sebagai mata pencaharian utamanya. Ibu MAH mengatakan bahwa di rumah sang anak bahkan tak punya komputer, serta hanya punya satu buah ponsel. Meski sudah ditangkap, kini status MAH masih merupakan saksi. Ia menjalani pemeriksaan oleh tim gabungan untuk mengungkap dugaan ada kaitannya dirinya dengan sosok pemilik akun Bjorka. Sementara itu, Tribunner saat polisi menangkap seorang pria di Madiun karena juga ada katanya dengan hacker Bjorka, tak lama akun hacker tersebut justru menuliskan sebuah postingan. Mengurai ulasan panjang lebar, akun Bjorka tertawa kala membaca artikel soal kepolisian yang menangkap terduga hacker Bjorka. Ia menunjukkan data baru dan bahkan menyebut Menkominfo Johnny G. Plate bakal diganti oleh Presiden Joko Widodo. Dalam keterangannya, akun Bjorka menulis ia menerima informasi dari seorang rekannya di lingkup istana soal dugaan pencopotan Menkominfo Johnny G. Plate. Ia pun melempar candaan saat polisi menangkap pria di Madiun dengan menawarkan bantuan untuk mencari dirinya sendiri pada pemerintah. Dalam unggahan terbarunya, akun Bjorka juga menulis bahwa pemerintah sudah salah melakukan identifikasi. Terkait pria di Madiun berinisial MAH yang kini ditangkap, Bjorka pun mengaku sudah mengantongi data lengkap soal identitas sang pria. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa serangan cyber oleh hacker Bjorka memiliki motif beragam, mulai dari motif ekonomi hingga motif politik. Mahfud MD pun mengatakan serangan dari Bjorka tidak membahayakan. Selain itu, Mahfud menyatakan Bjorka pada dasarnya tak punya keahlian atau kemampuan membobol sistem keamanan cyber. Meski demikian, Mahfud MD mengatakan serangan yang dilancarkan Bjorka secara tidak langsung mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati terkait sistem keamanan cyber. Terhimpun wawancara dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Ini tidak ada, ini cuma data-data umum yang sifatnya sebenarnya perihal surat ini, perihal surat itu, isinya sampai detik ini belum ada yang dibobol. Motifnya ternyata juga gaduh-gaduh, ada yang motif politik, motif ekonomi, motif jual beli gitu dan sebagainya. Sehingga juga ya motif-motif kayak gitu itu sebenarnya tidak ada yang terlalu membahayakan. Bahkan kalau dari hasil kesimpulan tadi, apa yang disebut Bjorka ini sebenarnya tidak punya keahlian atau kemampuan membobol yang sungguh-sungguh, itu hanya ingin memberitahu kepada kita, menurut persepsi baik kita, ingin memberitahu bahwa kita harus hati-hati, kita bisa dibobol dan sebagainya. Tapi sampai saat ini Hacker Bjorka merespons klaim pemerintah yang menyebut telah mengantongi identitasnya. Melalui akun di forum Bridge, Bjorka mengaku dirinya tertawa saat mendengar kabar pemerintah Indonesia telah mengetahui identitasnya.
Biorka juga menyinggung Dark Tracer karena telah memberikan informasi yang salah. Peretas yang mengaku asal Polandia ini juga turut menyinggung soal ditangkapnya pemuda asal Cirebon setelah adanya info dari sebuah akun di Instagram. Diketahui pemuda yang dimaksud yakni M. Said Fikriansyah, pria berusia 17 tahun yang ternyata hanyalah seorang editor video biasa. Melalui akun di forum Bridge, Biorka mengaku dirinya tertawa saat mendengar kabar pemerintah Indonesia telah mengetahui identitasnya. Lebih lanjut, Biorka mengaku mendapat informasi tentang status Johnny G. Plate yang ia sebut akan segera dicopot oleh Presiden Joko Widodo. Jika benar, ia meminta agar Jokowi menggantinya dengan orang yang tepat, yang mengerti tentang teknologi dan bukan berasal dari kalangan partai, politik, maupun militer. Diberitakan sebelumnya, pemerintah mengklaim telah mengantongi identitas dari peretas Biorka. Tak hanya mengantongi identitas, pemerintah juga mengklaim telah mengetahui keberadaan Biorka. Meski demikian, identitas hacker tersebut belum bisa diungkap ke publik. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan motif dari perbuatan Biorka tersebut diketahui beragam. Motif yang telah teridentifikasi tersebut diantaranya politik, ekonomi, jual beli, dan sebagainya. Selain itu, berdasarkan rapat koordinasi dengan Kepala BIN, Kapolri, Kepala BSSN, dan Menkominfo pada Rabu 14 September, Biorka tidak memiliki keahlian membobol data yang sungguh-sungguh. Menurut prasangka baik dari pemerintah, Biorka hanya ingin memberitahu bahwa pemerintah harus berhati-hati. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengklaim pemerintah telah mengantongi identitas dari peretas Biorka. Tak hanya mengantongi identitas, Mahfud juga mengklaim pemerintah telah mengetahui keberadaan Biorka. Meski demikian, Mahfud mengatakan identitas hacker tersebut belum bisa diungkap ke publik. Mahfud juga mengatakan motif dari hacker Biorka pun sudah diketahui. Menurutnya, motif dari aksi Biorka tersebut diketahui beragam, mulai dari politik, ekonomi, jual beli, dan sebagainya. Melihat motif tersebut, Mahfud pun menyatakan serangan cyber yang dilakukan Biorka tidaklah membahayakan. Selain itu, berdasarkan rapat koordinasi dengan Kepala BIN, Kapolri, Kepala BSSN, dan Menkominfo, Biorka tidak memiliki keahlian membobol data yang begitu mumpuni. Menurut Mahfud, Biorka hanya ingin memberitahu pemerintah untuk berhati-hati. Sementara itu, Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan tim gabungan terpadu masih bekerja dan menyelidiki dugaan peretasan data yang dilakukan oleh hacker Biorka tersebut. Nantinya pihak kepolisian akan menyampaikan jika telah mendapatkan kabar soal kasus tersebut. Merespons aksi hacker atau peretas Biorka, Presiden Joko Widodo menginstruksikan pada jajaran terkait untuk membentuk tim khusus. Adapun tim khusus tersebut terdiri dari Badan Cyber dan Sandi Nasional atau BSSN, Badan Intelijen Negara atau BIN, Kemenkominfo, dan Polri. Menkominfo Johnny G. Plate mengatakan pemerintah juga akan terus melakukan pembahasan mengenai rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi untuk menjaga ruang digital. MAH 21 tahun pemuda asal Madiun, Jawa Timur kini dipulangkan ke kepolisian setelah tak terbukti sebagai Biorka. Prihatin, Ibu MAH menyebut bahwa sang putra dipulangkan pada Jumat 16 September sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Ia tiba di rumah dengan keadaan sehat meski terlihat kelelahan. Saat dikonfirmasi, Prihatin mengaku bersyukur sang putra kembali pulang. Menurutnya ada pihak kepolisian yang mulanya menghubungnya untuk ke Mapolsek Dagangan. Setelah itu suaminya, Jumanto, memenuhi panggilan tersebut. Tak lama berselang, suami dan MAH tiba di rumah. Keduanya diantar oleh 2 orang polisi menggunakan mobil pribadi. Diakui prihatin, orang yang mengantarkan kali ini berbeda dengan yang menjemput pada Rabu 14 September malam. Meski demikian, anaknya tersebut pulang dalam keadaan sehat walafiat, hanya saja nampak kelelahan. Dari penjelasan Prihatin, MAH masih mengenakan baju dan sandal yang sama di hari ia dibawa polisi. Diketahui MAH ditangkap oleh tim Cyber Mabes Polri pada Rabu 14 September. Sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di rumahnya. Ia ditangkap karena diduga sosok di balik Biorka yang meretas data sejumlah tokoh publik. Kala itu, Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan tim khusus tengah mendalami kasus ini, sehingga pihaknya belum dapat memastikan apakah MAH adalah Biorka atau tidak.
Sementara itu, berdasarkan pantauan akun Bjorka kala itu masih tampak aktif di situsnya hingga Kamis 15 September siang. Bahkan Bjorka membantah ia telah teridentifikasi oleh pemerintah. Mas Agung sudah ketemu bapaknya, Bu? Sudah. Oh, sudah ketemu bapaknya. Bapaknya yang ngambil. Oh, yang berarti diambil ke sana? Nah, ditelepon suruh ke polsek. Oh, bukan diantarkan ke sini? Terus enggak, terus bapaknya balik sendiri terus nyusul pulihnya sama mobil. Oh, gini. Bisa walafiat mungkin Mas Agung ya. Ibu MAH pemuda yang ditangkap oleh polisi mengaku tak percaya anaknya ditangkap karena diduga sebagai sosok hacker Bjorka yang belakangan ini menjadi sorotan publik. Pemuda berinisial MAH 21 tahun ditangkap di rumahnya di Desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Dagangan, Madiun, Jawa Timur pada Rabu 14 September 2022 malam. Ibu MAH yang bernama Prihatin berusia 48 tahun mengatakan polisi tak menjelaskan kepada keluarga apa alasan penangkapan sang putra. Prihatin berujar anaknya dijemput oleh 4 orang anggota polisi berpakaian preman. Polisi tak memberi keterangan apapun terkait penjemputan MAH. Polisi hanya mengatakan MAH akan dibawa ke Polsek Dagangan. Prihatin berharap agar MAH bisa segera dibebaskan untuk pulang ke rumah dan segera berkumpul dengan keluarga. Lantaran Prihatin tak percaya anaknya dikaitkan dengan hacker Bjorka. Pasalnya, di rumah ia tak mempunyai komputer, bahkan untuk biaya makan sehari-hari mengaku repot. Diketahui hacker Bjorka telah meretas sejumlah data milik pemerintah, seperti data BIN, Sekretariat Presiden, KPU, hingga data pribadi milik pejabat. Di antaranya Johnny G. Plate, Puan Maharani, Erick Thohir, dan Mahfud MD. Sementara Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedy Prasetyo membenarkan adanya penangkapan seseorang di Madiun, Provinsi Jawa Timur. Penangkapan dilatar belakangi dugaan isu peretasan data yang tengah menjadi perbincangan publik. Namun Dedy belum bisa memastikan apakah yang ditangkap di Madiun benar merupakan Bjorka atau bukan. Saat ini tim khusus atau tim sus bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD tengah melakukan pendalaman terkait hal tersebut. Mas nomor 2. Bu, di rumah ada perangkat komputer atau internet atau apa ada? Dia cuma punya HP. Makan sehari-hari aja repot. Ibu nggak boleh jenguk. Enggak, harapannya ya cepat pulang, urusan cepat selesai, kelar. Prihatin Ibu MAH 21 tahun pemuda asal Madiun, Jawa Timur yang ditangkap karena diduga sebagai sosok Bjorka buka suara. Ia tak percaya bahwa putranya ialah orang yang meretas data sejumlah tokoh publik hingga pegiat media sosial. Diakui Prihatin bahwa keluarganya hidup pas-pasan bahkan tak memiliki komputer. Hal itu diungkapkan Prihatin di kediamannya di Kecamatan Dagangan, Madiun, Jawa Timur pada Rabu 14 September 2022 malam. Disebutnya bahwa sang putra berjualan es di pasar untuk membantu ekonomi keluarga. Prihatin tak percaya anaknya dikaitkan dengan sosok Bjorka, peretas yang diduga mencuri data pemerintah itu. Dari pengakuan Prihatin, MAH dijemput 4 anggota Polri berpakaian preman pada Rabu malam. Namun polisi tak menjelaskan kepada keluarga alasan penangkapan sang putra. Polisi hanya menyebut bahwa MAH dibawa ke Polsek Dagangan.
Prihatin berharap MAH segera dibebaskan dan pulang ke rumah agar segera berkumpul bersama keluarga. Kepala Desa Banjarsari Kulon Bambang Hermawar juga membenarkan bahwa MAH sehari-hari berjualan es di Pasar Pintu Dumus. Bambang menyebut warga dibuat kaget dengan penangkapan MAH itu. Pasalnya sosok MAH sendiri dikenal pendiam oleh warga. Keluarga. Nomor setunggal ini cewek. Nomor 3 cewek, tapi kita ikhlaskan. Berarti mas nomor 2. Bu, di rumah ada perangkat komputer atau internet atau apa enggak? Dia cuma punya HP. Makan sehari-hari aja repot. Ibu nggak boleh jenguk. Enggak. Harapannya ya cepat pulang, urusannya cepat selesai, kelar. Seorang pemuda berinisial MAH di Madiun, Jawa Timur diamankan oleh polisi karena diduga menjadi sosok di balik akun hacker Bjorka. Berdasarkan informasi, MAH sehari-hari beraktivitas sebagai penjual es. Saat ini MAH masih diperiksa dan berstatus sebagai saksi. Dikutip dari Kompas.com, MAH ditangkap oleh tim Cyber Mabes Polri pada Rabu 14 September sekira pukul 6:30 malam di rumahnya. Warga Dusun Mawatsari, Desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun itu kemudian dibawa ke Mapolsek Dagangan untuk diperiksa. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan saat ini tim khusus tengah mendalami kasus ini. Dedi mengatakan lantaran masih dalam pendalaman maka belum dipastikan MAH adalah Bjorka atau tidak. Saat ini pemuda berusia 21 tahun itu masih berstatus sebagai saksi. Sementara itu Kepala Desa Banjarsari Kulon tempat tinggal MAH yakni Bambang Hermawan menerangkan warganya itu sehari-hari membantu orang tuanya berjualan es di pasar. Berdasarkan pantauan, akun Bjorka masih tampak aktif di situs bridge.to pada Kamis 15 September siang. Dalam unggahannya, Bjorka membantah dirinya telah teridentifikasi oleh pemerintah. Bjorka juga membantah informasi yang menyebut dirinya adalah pemuda asal Cirebon bernama Said. Tim Cyber Polri menangkap seorang pemuda berinisial MAH di Madiun, Jawa Timur karena diduga sebagai hacker Bjorka. Keluarga mengaku tak percaya MAH merupakan seorang peretas. Pasalnya, mereka berasal dari kalangan kurang mampu dan tidak memiliki komputer. Dilansir Tribun News, MAH atau Muhammad Agung Hidayatullah atau Agung merupakan warga Dusun Mawatsari, Desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Ibu Agung prihatin mengaku kaget ketika anak kedua dari 4 bersaudara itu dijemput polisi pada Rabu 14 September. Prihatin menjelaskan anaknya hanya menamatkan sekolah hingga madrasah aliyah lantaran mereka tak punya biaya untuk kuliah. Ayah Agung sehari-hari bekerja sebagai buruh tani, sedangkan pemuda berusia 21 tahun itu berjualan es Thai tea di desanya.
Prihatin berujar keluarganya cukup kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi memiliki komputer. Agung pun diketahui hanya memiliki ponsel. Terkait penangkapan terhadap sang anak, Prihatin mengaku tak mengetahui alasannya. Ia pun hanya berharap anaknya bisa kembali pulang dan terbebas dari tuduhan tersebut. Sementara itu, Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan saat ini Agung masih berstatus sebagai saksi. Pasalnya, tim khusus masih melakukan pendalaman. Asal Madiun, Jawa Timur bernama Muhammad Agung Hidayatullah ditangkap pihak berwajib karena dituding berkaitan dengan aktivitas hacker Bjorka yang belakangan sedang membuat geger. Penangkapan pria yang merupakan penjual es ini lantas membuat kaget sang ibunda. Sang ibu bahkan mengaku keluarganya adalah orang susah yang masih sangat kerepotan untuk mencari makan sehari-hari. Agung alias MAH tinggal bersama orang tuanya di Dusun Mawatsari, Desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. MAH ditangkap jajaran Polres Madiun di kediamannya dan langsung dibawa ke Polsek Dagangan pada Rabu 14 September malam. Penangkapan MAH melibatkan tim Cyber Barreskrim Polri. Hal ini juga sudah dikonfirmasi Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Penangkapan terhadap MAH membuat sang ibu yakni Prihatin kaget. Ia tak percaya sang anak dituding sebagai seorang hacker. Menurut Prihatin, MAH bahkan hanya menamatkan pendidikan hingga madrasah aliyah dan tak sempat kuliah karena keterbatasan biaya. Sehari-hari sang ayah bekerja sebagai buruh tani, sementara MAH atau Agung berjualan es Taiti di Desa Pintu, Kecamatan Dagangan sebagai mata pencaharian utamanya. Ibu MAH mengatakan bahwa di rumah sang anak bahkan tak punya komputer, serta hanya punya satu buah ponsel. Meski sudah ditangkap, kini status MAH masih merupakan saksi. Ia menjalani pemeriksaan oleh tim gabungan untuk mengungkap dugaan ada kaitannya dirinya dengan sosok pemilik akun Bjorka. Sementara itu, Tribunner, saat polisi menangkap seorang pria di Madiun karena juga ada katanya dengan hacker Bjorka, tak lama akun hacker tersebut justru menuliskan sebuah postingan. Mengurai ulasan panjang lebar, akun Bjorka tertawa kala membaca artikel soal kepolisian yang menangkap terduga hacker Bjorka. Ia menunjukkan data baru dan bahkan menyebut Menkominfo Johnny G. Plate bakal diganti oleh Presiden Joko Widodo. Dalam keterangannya, akun Bjorka menulis ia menerima informasi dari seorang rekannya di lingkup istana soal dugaan pencopotan Menkominfo Johnny G. Plate. Ia pun melempar candaan saat polisi menangkap pria di Madiun dengan menawarkan bantuan untuk mencari dirinya sendiri pada pemerintah. Dalam unggahan terbarunya, akun Bjorka juga menulis bahwa pemerintah sudah salah melakukan identifikasi. Terkait pria di Madiun berinisial MAH yang kini ditangkap, Bjorka pun mengaku sudah mengantongi data lengkap soal identitas sang pria.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa serangan cyber oleh hacker Bjorka memiliki motif beragam, mulai dari motif ekonomi hingga motif politik. Mahfud MD pun mengatakan serangan dari Bjorka tidak membahayakan. Selain itu, Mahfud menyatakan Bjorka pada dasarnya tak punya keahlian atau kemampuan membobol sistem keamanan cyber. Meski demikian, Mahfud MD mengatakan serangan yang dilancarkan Bjorka secara tidak langsung mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati terkait sistem keamanan cyber. Rimbun wawancara dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Ini tidak ada, ini cuma data-data umum yang sifatnya sebenarnya perihal surat ini, perihal surat itu, isinya sampai detik ini belum ada yang dibobol. Motifnya ternyata juga gado-gado, ada yang motif politik, motif ekonomi, motif jual beli gitu dan sebagainya. Sehingga juga ya motif-motif kayak gitu itu sebenarnya tidak ada yang terlalu membahayakan. Bahkan kalau dari hasil kesimpulan tadi, apa yang disebut Bjorka ini sebenarnya tidak punya keahlian atau kemampuan membobol yang sungguh-sungguh, itu hanya ingin memberitahu kepada kita, menurut persepsi baik kita, ingin memberitahu bahwa kita harus hati-hati, kita bisa dibobol dan sebagainya. Tapi sampai saat ini Hacker Bjorka merespons klaim pemerintah yang menyebut telah mengantongi identitasnya. Melalui akun di forum Bridge, Bjorka mengaku dirinya tertawa saat mendengar kabar pemerintah Indonesia telah mengetahui identitasnya. Bjorka juga menyinggung Dark Tracer karena telah memberikan informasi yang salah. Peretas yang mengaku asal Polandia ini juga turut menyinggung soal ditangkapnya pemuda asal Cirebon setelah adanya info dari sebuah akun di Instagram. Diketahui pemuda yang dimaksud yakni M. Said Fikriansyah, pria berusia 17 tahun yang ternyata hanyalah seorang editor video biasa. Melalui akun di forum Bridge, Bjorka mengaku dirinya tertawa saat mendengar kabar pemerintah Indonesia telah mengetahui identitasnya. Lebih lanjut, Bjorka mengaku mendapat informasi tentang status Johnny G. Plate yang ia sebut akan segera dicopot oleh Presiden Joko Widodo. Jika benar, ia meminta agar Jokowi menggantinya dengan orang yang tepat, yang mengerti tentang teknologi dan bukan berasal dari kalangan partai, politik, maupun militer. Diberitakan sebelumnya, pemerintah mengklaim telah mengantongi identitas dari peretas Bjorka. Tak hanya mengantongi identitas, pemerintah juga mengklaim telah mengetahui keberadaan Bjorka. Meski demikian, identitas hacker tersebut belum bisa diungkap ke publik. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan motif dari perbuatan Bjorka tersebut diketahui beragam. Motif yang telah teridentifikasi tersebut diantaranya politik, ekonomi, jual beli, dan sebagainya. Selain itu, berdasarkan rapat koordinasi dengan Kepala BIN, Kapolri, Kepala BSSN, dan Menkominfo pada Rabu 14 September, Bjorka tidak memiliki keahlian membobol data yang sungguh-sungguh. Menurut prasangka baik dari pemerintah, Bjorka hanya ingin memberitahu bahwa pemerintah harus berhati-hati. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengklaim pemerintah telah mengantongi identitas dari peretas Bjorka. Tak hanya mengantongi identitas, Mahfud juga mengklaim pemerintah telah mengetahui keberadaan Bjorka. Meski demikian, Mahfud mengatakan identitas hacker tersebut belum bisa diungkap ke publik. Mahfud juga mengatakan motif dari hacker Bjorka pun sudah diketahui. Menurutnya, motif dari aksi Bjorka tersebut diketahui beragam, mulai dari politik, ekonomi, jual beli, dan sebagainya. Melihat motif tersebut, Mahfud pun menyatakan serangan cyber yang dilakukan Bjorka tidaklah membahayakan. Selain itu, berdasarkan rapat koordinasi dengan Kepala BIN, Kapolri, Kepala BSSN, dan Menkominfo, Bjorka tidak memiliki keahlian membobol data yang begitu mumpuni. Menurut Mahfud, Bjorka hanya ingin memberitahu pemerintah untuk berhati-hati. Sementara itu, Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo menyatakan tim gabungan terpadu masih bekerja dan menyelidiki dugaan peretasan data yang dilakukan oleh hacker Bjorka tersebut. Nantinya pihak kepolisian akan menyampaikan jika telah mendapatkan kabar soal kasus tersebut. Merespons aksi hacker atau peretas Bjorka, Presiden Joko Widodo menginstruksikan pada jajaran terkait untuk membentuk tim khusus. Adapun tim khusus tersebut terdiri dari Badan Cyber dan Sandi Nasional atau BSSN, Badan Intelijen Negara atau BIN, Kemenkominfo, dan Polri.
Menkominfo Johnny G. Plate mengatakan pemerintah juga akan terus melakukan pembahasan mengenai rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi untuk menjaga ruang digital. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Polri menetapkan pemuda berinisial MAH asal Madiun, Jawa Timur sebagai tersangka kasus Biorka. MAH diduga merupakan salah satu kelompok Biorka yang berperan sebagai penyedia channel Telegram bernama Biorkanism. Melalui channel tersebut, MAH mengunggah informasi terkait Biorka. Informasi tersebut dibenarkan juru bicara Divisi Humas Polri, Kombes AD Yaya Suryana. Ade menyebutkan MAH sempat 3 kali membuat unggahan dalam Telegram itu, yakni pada tanggal 8 hingga 10 September 2022. Beberapa unggahan itu diantaranya bertuliskan kalimat-kalimat negatif yang ditujukan pada pemerintah. Ade berujar motif tersangka membantu Biorka agar menjadi terkenal dan mendapatkan uang. Dikutip dari tribunnews.com, MAH sebelumnya ditangkap oleh Polri pada Rabu 14 September kemarin di Madiun. Namun pada Jumat 19 September hari ini, MAH telah dipulangkan pihak kepolisian. Ade mengatakan alasan MAH belum ditahan karena tim terpadu Polri masih melakukan pendalaman. Termasuk soal pasal yang dicerat ke Biorka juga masih didalami oleh tim. Adapun tim terpadu itu terdiri dari Polri, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Sandi Siber Negara, dan Badan Intelijen Negara. Seperti diketahui, hacker Biorka belakangan membuat heboh masyarakat Indonesia. Hacker tersebut melakukan peretasan terhadap data-data milik pemerintah. Tak hanya itu, sejumlah data pribadi milik pejabat seperti Menkominfo hingga Ketua DPR juga disebarkan. MAH 21 tahun pemuda asal Madiun, Jawa Timur kini dipulangkan ke kepolisian setelah tak terbukti sebagai Biorka. Prihatin, Ibu MAH menyebut bahwa sang putra dipulangkan pada Jumat 16 September sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Ia tiba di rumah dengan keadaan sehat meski terlihat kelelahan. Saat dikonfirmasi, Prihatin mengaku bersyukur sang putra kembali pulang. Menurutnya ada pihak kepolisian yang mulanya menghubungnya untuk ke Mapolsek Dagangan. Setelah itu suaminya, Jumanto, memenuhi panggilan tersebut. Tak lama berselang, suami dan MAH tiba di rumah. Keduanya diantar oleh 2 orang polisi menggunakan mobil pribadi. Diakui Prihatin, orang yang mengantarkan kali ini berbeda dengan yang menjemput pada Rabu 14 September malam. Meski demikian, anaknya tersebut pulang dalam keadaan sehat walafiat, hanya saja nampak kelelahan. Dari penjelasan Prihatin, MAH masih mengenakan baju dan sandal yang sama di hari ia dibawa polisi. Diketahui MAH ditangkap oleh tim Cyber Mabes Polri pada Rabu 14 September. Sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di rumahnya. Ia ditangkap karena diduga sosok di balik Biorka yang meretas data sejumlah tokoh publik.
Kala itu Kadif Humas Polri Irjen Dadi Prasetyo mengatakan tim khusus tengah mendalami kasus ini sehingga pihaknya belum dapat memastikan apakah MAH adalah Biorka atau tidak. Sementara itu, berdasarkan pantauan akun Biorka kala itu masih tampak aktif di situsnya hingga Kamis 15 September siang. Bahkan Biorka membantah ia telah teridentifikasi oleh pemerintah. Mas Agung sudah ketemu bapaknya, Bu? Sudah. Oh, sudah ketemu bapaknya. Bapaknya yang ngambil. Oh, yang berarti diambil ke sana? Nah, ditelepon suruh ke polsek. Oh, bukan diantarkan ke sini? Enggak, terus bapaknya balik sendiri terus nyusul pulangnya sama mobil. Oh, gini. Bisa walafiat mungkin Mas Agung ya. Ibu MAH pemuda yang ditangkap oleh polisi mengaku tak percaya anaknya ditangkap karena diduga sebagai sosok hacker Biorka yang belakangan ini menjadi sorotan publik. Pemuda berinisial MAH 21 tahun ditangkap di rumahnya di Desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Dagangan, Madiun, Jawa Timur pada Rabu 14 September 2022 malam. Ibu MAH yang bernama Prihatin berusia 48 tahun mengatakan polisi tak menjelaskan kepada keluarga apa alasan penangkapan sang putra. Prihatin berujar anaknya dijemput oleh 4 orang anggota polisi berpakaian preman. Polisi tak memberi keterangan apapun terkait penjemputan MAH. Polisi hanya mengatakan MAH akan dibawa ke Polsek Dagangan. Prihatin berharap agar MAH bisa segera dibebaskan untuk pulang ke rumah dan segera berkumpul dengan keluarga. Lantaran Prihatin tak percaya anaknya dikaitkan dengan hacker Biorka. Pasalnya, di rumah ia tak mempunyai komputer, bahkan untuk biaya makan sehari-hari mengaku repot. Diketahui hacker Biorka telah meretas sejumlah data milik pemerintah, seperti data BIN, Sekretariat Presiden, KPU, hingga data pribadi milik pejabat. Di antaranya Johnny G. Plate, Puan Maharani, Erick Thohir, dan Mahfud MD. Sementara Kadif Humas Polri Irjen Pol Dadi Prasetyo membenarkan adanya penangkapan seseorang di Madiun, Provinsi Jawa Timur. Penangkapan dilatar belakangi dugaan isu peretasan data yang tengah menjadi perbincangan publik. Namun Dadi belum bisa memastikan apakah yang ditangkap di Madiun benar merupakan Biorka atau bukan. Saat ini tim khusus atau tim sus bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD tengah melakukan pendalaman terkait hal tersebut. Mas nomor 2. Bu, di rumah ada perangkat komputer atau internet atau apa enggak? Dia cuma punya HP. Makan sehari-hari aja repot. Ibu nggak boleh jenguk. Enggak, harapannya ya cepat pulang, urusan cepat selesai, kelar. Prihatin Ibu MAH 21 tahun pemuda asal Madiun, Jawa Timur yang ditangkap karena diduga sebagai sosok Biorka buka suara. Ia tak percaya bahwa putranya ialah orang yang meretas data sejumlah tokoh publik hingga pegiat media sosial. Diakui Prihatin bahwa keluarganya hidup pas-pasan bahkan tak memiliki komputer. Hal itu diungkapkan Prihatin di kediamannya di Kecamatan Dagangan, Madiun, Jawa Timur pada Rabu 14 September 2022 malam. Disebutnya bahwa sang putra berjualan es di pasar untuk membantu ekonomi keluarga. Prihatin tak percaya anaknya dikaitkan dengan sosok Biorka, peretas yang diduga mencuri data pemerintah itu. Dari pengakuan Prihatin, MAH dijemput 4 anggota Polri berpakaian preman pada Rabu malam.
Namun polisi tak menjelaskan kepada keluarga alasan penangkapan sang putra. Polisi hanya menyebut bahwa MAH dibawa ke Polsek Dagangan. Prihatin berharap MAH segera dibebaskan dan pulang ke rumah agar segera berkumpul bersama keluarga. Kepala Desa Banjarsari Kulon Bambang Hermawar juga membenarkan bahwa MAH sehari-hari berjualan es di Pasar Pintu Dungus. Bambang menyebut warga dibuat kaget dengan penangkapan MAH itu. Pasalnya sosok MAH sendiri dikenal pendiam oleh warga. Keluarga. Nomor setunggal ini cewek. Nomor 3 cewek, tapi kita kelas 1. Berarti Mas nomor 2. Bu, di rumah ada perangkat komputer atau internet atau apa enggak? Dia cuma punya HP. Makan sehari-hari aja repot. Ibu nggak boleh jenguk. Enggak. Harapannya ya cepat pulang, urusannya cepat selesai, kelar. Seorang pemuda berinisial MAH di Madiun, Jawa Timur diamankan oleh polisi karena diduga menjadi sosok di balik akun hacker Bjorka. Berdasarkan informasi, MAH sehari-hari beraktivitas sebagai penjual es. Saat ini MAH masih diperiksa dan berstatus sebagai saksi. Dikutip dari Kompas.com, MAH ditangkap oleh tim Cyber Mabes Polri pada Rabu 14 September sekitar pukul 6:30 malam di rumahnya. Warga Dusun Mawatsari, Desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun itu kemudian dibawa ke Mapolsek Dagangan untuk diperiksa. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan saat ini tim khusus tengah mendalami kasus ini. Dedi mengatakan lantaran masih dalam pendalaman maka belum dipastikan MAH adalah Bjorka atau tidak. Saat ini pemuda berusia 21 tahun itu masih berstatus sebagai saksi. Sementara itu Kepala Desa Banjarsari Kulon tempat tinggal MAH yakni Bambang Hermawan menerangkan warganya itu sehari-hari membantu orang tuanya berjualan es di pasar. Berdasarkan pantauan, akun Bjorka masih tampak aktif di situs Bridge.to pada Kamis 15 September siang. Dalam unggahannya, Bjorka membantah dirinya telah teridentifikasi oleh pemerintah. Bjorka juga membantah informasi yang menyebut dirinya adalah pemuda asal Cirebon bernama Said. Tim Cyber Polri menangkap seorang pemuda berinisial MAH di Madiun, Jawa Timur karena diduga sebagai hacker Bjorka. Keluarga mengaku tak percaya MAH merupakan seorang peretas. Pasalnya, mereka berasal dari kalangan kurang mampu dan tidak memiliki komputer. Dilansir Tribun News, MAH atau Muhammad Agung Hidayatullah atau Agung merupakan warga Dusun Mawatsari, Desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Ibu Agung prihatin mengaku kaget ketika anak kedua dari 4 bersaudara itu dijemput polisi pada Rabu 14 September. Prihatin menjelaskan anaknya hanya menamatkan sekolah hingga madrasah aliyah lantaran mereka tak punya biaya untuk kuliah.
Ayah Agung sehari-hari bekerja sebagai buruh tani, sedangkan pemuda berusia 21 tahun itu berjualan es Taiti di desanya. Prihatin berujar keluarganya cukup kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi memiliki komputer. Agung pun diketahui hanya memiliki ponsel. Terkait penangkapan terhadap sang anak, Prihatin mengaku tak mengetahui alasannya. Ia pun hanya berharap anaknya bisa kembali pulang dan terbebas dari tuduhan tersebut. Sementara itu, Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan saat ini Agung masih berstatus sebagai saksi. Pasalnya, tim khusus masih melakukan pendalaman. Asal Madiun, Jawa Timur bernama Muhammad Agung Hidayatullah ditangkap pihak berwajib karena dituding berkaitan dengan aktivitas hacker Bjorka yang belakangan sedang membuat geger. Penangkapan pria yang merupakan penjual es ini lantas membuat kaget sang ibunda. Sang ibu bahkan mengaku keluarganya adalah orang susah yang masih sangat kerepotan untuk mencari makan sehari-hari. Agung alias MAH tinggal bersama orang tuanya di Dusun Mawatsari, Desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. MAH ditangkap jajaran Polres Madiun di kediamannya dan langsung dibawa ke Polsek Dagangan pada Rabu 14 September malam. Penangkapan MAH melibatkan tim Cyber Barreskrim Polri. Hal ini juga sudah dikonfirmasi Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Penangkapan terhadap MAH membuat sang ibu yakni Prihatin kaget. Ia tak percaya sang anak dituding sebagai seorang hacker. Menurut Prihatin, MAH bahkan hanya menamatkan pendidikan hingga madrasah aliyah dan tak sempat kuliah karena keterbatasan biaya. Sehari-hari sang ayah bekerja sebagai buruh tani, sementara MAH atau Agung berjualan es Taiti di Desa Pintu, Kecamatan Dagangan sebagai mata pencaharian utamanya. Ibu MAH mengatakan bahwa di rumah sang anak bahkan tak punya komputer, serta hanya punya satu buah ponsel. Meski sudah ditangkap, kini status MAH masih merupakan saksi. Ia menjalani pemeriksaan oleh tim gabungan untuk mengungkap dugaan ada kaitannya dirinya dengan sosok pemilik akun Bjorka. Sementara itu, Tribunner saat polisi menangkap seorang pria di Madiun karena juga ada katanya dengan hacker Bjorka, tak lama akun hacker tersebut justru menuliskan sebuah postingan. Mengurai ulasan panjang lebar, akun Bjorka tertawa kala membaca artikel soal kepolisian yang menangkap terduga hacker Bjorka. Ia menunjukkan data baru dan bahkan menyebut Menkominfo Johnny G. Plate bakal diganti oleh Presiden Joko Widodo. Dalam keterangannya, akun Bjorka menulis ia menerima informasi dari seorang rekannya di lingkup istana soal dugaan pencopotan Menkominfo Johnny G. Plate. Ia pun melempar candaan saat polisi menangkap pria di Madiun dengan menawarkan bantuan untuk mencari dirinya sendiri pada pemerintah. Dalam unggahan terbarunya, akun Bjorka juga menulis bahwa pemerintah sudah salah melakukan identifikasi. Terkait pria di Madiun berinisial MAH yang kini ditangkap, Bjorka pun mengaku sudah mengantongi data lengkap soal identitas sang pria.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa serangan cyber oleh hacker Bjorka memiliki motif beragam, mulai dari motif ekonomi hingga motif politik. Mahfud MD pun mengatakan serangan dari Bjorka tidak membahayakan. Selain itu, Mahfud menyatakan Bjorka pada dasarnya tak punya keahlian atau kemampuan membobol sistem keamanan cyber. Meski demikian, Mahfud MD mengatakan serangan yang dilancarkan Bjorka secara tidak langsung mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati terkait sistem keamanan cyber. Rimbun wawancara dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Ini tidak ada, ini cuma data-data umum yang sifatnya sebenarnya perihal surat ini, perihal surat itu. Isinya sampai detik ini belum ada yang dibobol. Motifnya ternyata juga gaduh-gaduh, ada yang motif politik, motif ekonomi, motif jual beli gitu dan sebagainya. Sehingga juga ya motif-motif kayak gitu itu sebenarnya tidak ada yang terlalu membahayakan. Bahkan kalau dari hasil kesimpulan tadi, apa yang disebut Bjorka ini sebenarnya tidak punya keahlian atau kemampuan membobol yang sungguh-sungguh, itu hanya ingin memberitahu kepada kita, menurut persepsi baik kita, ingin memberitahu bahwa kita harus hati-hati, kita bisa dibobol dan sebagainya. Tapi sampai saat ini Hacker Bjorka merespons klaim pemerintah yang menyebut telah mengantongi identitasnya. Melalui akun di forum Bridge, Bjorka mengaku dirinya tertawa saat mendengar kabar pemerintah Indonesia telah mengetahui identitasnya. Bjorka juga menyinggung Dark Tracer karena telah memberikan informasi yang salah. Peretas yang mengaku asal Polandia ini juga turut menyinggung soal ditangkapnya pemuda asal Cirebon setelah adanya info dari sebuah akun di Instagram. Diketahui pemuda yang dimaksud yakni M. Said Fikriansyah, pria berusia 17 tahun yang ternyata hanyalah seorang editor video biasa. Melalui akun di forum Bridge, Bjorka mengaku dirinya tertawa saat mendengar kabar pemerintah Indonesia telah mengetahui identitasnya. Lebih lanjut, Bjorka mengaku mendapat informasi tentang status Johnny G. Plate yang ia sebut akan segera dicopot oleh Presiden Joko Widodo. Jika benar, ia meminta agar Jokowi menggantinya dengan orang yang tepat, yang mengerti tentang teknologi dan bukan berasal dari kalangan partai, politik, maupun militer. Diberitakan sebelumnya, pemerintah mengklaim telah mengantongi identitas dari peretas Bjorka. Tak hanya mengantongi identitas, pemerintah juga mengklaim telah mengetahui keberadaan Bjorka. Meski demikian, identitas hacker tersebut belum bisa diungkap ke publik. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan motif dari perbuatan Bjorka tersebut diketahui beragam. Motif yang telah teridentifikasi tersebut diantaranya politik, ekonomi, jual beli, dan sebagainya. Selain itu, berdasarkan rapat koordinasi dengan Kepala BIN, Kapolri, Kepala BSSN, dan Menkominfo pada Rabu 14 September, Bjorka tidak memiliki keahlian membobol data yang sungguh-sungguh. Menurut prasangka baik dari pemerintah, Bjorka hanya ingin memberitahu bahwa pemerintah harus berhati-hati. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengklaim pemerintah telah mengantongi identitas dari peretas Bjorka. Tak hanya mengantongi identitas, Mahfud juga mengklaim pemerintah telah mengetahui keberadaan Bjorka. Meski demikian, Mahfud mengatakan identitas hacker tersebut belum bisa diungkap ke publik. Mahfud juga mengatakan motif dari hacker Bjorka pun sudah diketahui. Menurutnya, motif dari aksi Bjorka tersebut diketahui beragam, mulai dari politik, ekonomi, jual beli, dan sebagainya. Melihat motif tersebut, Mahfud pun menyatakan serangan cyber yang dilakukan Bjorka tidaklah membahayakan. Selain itu, berdasarkan rapat koordinasi dengan Kepala BIN, Kapolri, Kepala BSSN, dan Menkominfo, Bjorka tidak memiliki keahlian membobol data yang begitu mumpuni. Menurut Mahfud, Bjorka hanya ingin memberitahu pemerintah untuk berhati-hati. Sementara itu, Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan tim gabungan terpadu masih bekerja dan menyelidiki dugaan peretasan data yang dilakukan oleh hacker Bjorka tersebut. Nantinya pihak kepolisian akan menyampaikan jika telah mendapatkan kabar soal kasus tersebut. Merespons aksi hacker atau peretas Bjorka, Presiden Joko Widodo menginstruksikan pada jajaran terkait untuk membentuk tim khusus. Adapun tim khusus tersebut terdiri dari Badan Cyber dan Sandi Nasional atau BSSN, Badan Intelijen Negara atau BIN, Kemenkominfo, dan Polri.
Menkominfo Johnny G. Plate mengatakan pemerintah juga akan terus melakukan pembahasan mengenai rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi untuk menjaga ruang digital. MAH 21 tahun pemuda asal Madiun, Jawa Timur kini dipulangkan ke kepolisian setelah tak terbukti sebagai biorka. Prihatin, Ibu MAH menyebut bahwa sang putra dipulangkan pada Jumat 16 September sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Ia tiba di rumah dengan keadaan sehat meski terlihat kelelahan. Saat dikonfirmasi, Prihatin mengaku bersyukur sang putra kembali pulang. Menurutnya ada pihak kepolisian yang mulanya menghubungnya untuk ke Mapolsek Dagangan. Setelah itu suaminya, Jumanto, memenuhi panggilan tersebut. Tak lama berselang, suami dan MAH tiba di rumah. Keduanya diantar oleh 2 orang polisi menggunakan mobil pribadi. Diakui prihatin, orang yang mengantarkan kali ini berbeda dengan yang menjemput pada Rabu 14 September malam. Meski demikian, anaknya tersebut pulang dalam keadaan sehat walafiat, hanya saja nampak kelelahan. Dari penjelasan prihatin, MAH masih mengenakan baju dan sandal yang sama di hari ia dibawa polisi. Diketahui MAH ditangkap oleh tim Cyber Mabes Polri pada Rabu 14 September. Sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di rumahnya. Ia ditangkap karena diduga sosok di balik biorka yang meretas data sejumlah tokoh publik. Kala itu Kadif Humas Polri Irjen Dadi Prasetyo mengatakan tim khusus tengah mendalami kasus ini sehingga pihaknya belum dapat memastikan apakah MAH adalah biorka atau tidak. Sementara itu, berdasarkan pantauan akun biorka kala itu masih tampak aktif di situsnya hingga Kamis 15 September siang. Bahkan biorka membantah ia telah teridentifikasi oleh pemerintah. Mas Agus sudah ketemu bapaknya, Bu? Sudah. Oh, sudah ketemu bapaknya. Bapaknya yang ngambil. Oh, yang berarti diambil ke sana? Nah, ditelepon suruh ke polsek. Oh, bukan diantarkan ke sini? Enggak, terus bapaknya balik sendiri terus nyusul pulangnya sama mobil. Oh, gini. Bisa walafiat begini Mas Ageng nggih. Ibu MAH pemuda yang ditangkap oleh polisi mengaku tak percaya anaknya ditangkap karena diduga sebagai sosok hacker biorka yang belakangan ini menjadi sorotan publik. Pemuda berinisial MAH 21 tahun ditangkap di rumahnya di Desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Dagangan, Madiun, Jawa Timur pada Rabu 14 September 2022 malam. Ibu MAH yang bernama Prihatin berusia 48 tahun mengatakan polisi tak menjelaskan kepada keluarga apa alasan penangkapan sang putra. Prihatin berujar anaknya dijemput oleh 4 orang anggota polisi berpakaian preman. Polisi tak memberi keterangan apapun terkait penjemputan MAH. Polisi hanya mengatakan MAH akan dibawa ke Polsek Dagangan. Prihatin berharap agar MAH bisa segera dibebaskan untuk pulang ke rumah dan segera berkumpul dengan keluarga. Lantaran Prihatin tak percaya anaknya dikaitkan dengan hacker biorka. Pasalnya, di rumah ia tak mempunyai komputer, bahkan untuk biaya makan sehari-hari mengaku repot. Diketahui hacker biorka telah meretas sejumlah data milik pemerintah, seperti data BIN, Sekretariat Presiden, KPU, hingga data pribadi milik pejabat. Di antaranya Johnny G. Plate, Puan Maharani, Erick Thohir, dan Mahfud MD. Sementara Kadif Humas Polri Irjen Pol Dadi Prasetyo membenarkan adanya penangkapan seseorang di Madiun, Provinsi Jawa Timur. Penangkapan dilatar belakangi dugaan isu peretasan data yang tengah menjadi perbincangan publik. Namun Dadi belum bisa memastikan apakah yang ditangkap di Madiun benar merupakan biorka atau bukan. Saat ini tim khusus atau tim sus bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD tengah melakukan pendalaman terkait hal tersebut. Mas nomor 2. Bu, di rumah ada perangkat komputer atau internet atau apa ada? Dia cuma punya HP. Makan sehari-hari aja repot. Ibu nggak boleh jenguk. Enggak, harapannya ya cepat pulang, urusan cepat selesai, kelar.
Prihatin Ibu MAH, 21 tahun pemuda asal Madiun, Jawa Timur yang ditangkap karena diduga sebagai sosok biorka buka suara. Ia tak percaya bahwa putranya ialah orang yang meretas data sejumlah tokoh publik hingga pegiat media sosial. Diakui prihatin bahwa keluarganya hidup pas-pasan bahkan tak memiliki komputer. Hal itu diungkapkan prihatin di kediamannya di Kecamatan Dagangan, Madiun, Jawa Timur pada Rabu 14 September 2022 malam. Disebutnya bahwa sang putra berjualan es di pasar untuk membantu ekonomi keluarga. Prihatin tak percaya anaknya dikaitkan dengan sosok biorka peretas yang diduga mencuri data pemerintah itu. Dari pengakuan prihatin, MAH dijemput 4 anggota Polri berpakaian preman pada Rabu malam. Namun polisi tak menjelaskan kepada keluarga alasan penangkapan sang putra. Polisi hanya menyebut bahwa MAH dibawa ke Polsek Dagangan. Prihatin berharap MAH segera dibebaskan dan pulang ke rumah agar segera berkumpul bersama keluarga. Kepala Desa Banjarsari Kulon, Bambang Hermawar, juga membenarkan bahwa MAH sehari-hari berjualan es di Pasar Pintu Dungus. Bambang menyebut warga dibuat kaget dengan penangkapan MAH itu. Pasalnya sosok MAH sendiri dikenal pendiam oleh warga. Keluarga. Nomor setunggal ini cewek. Nomor 3 cewek, tapi kita kelas 1. Berarti Mas nomor 2. Bu, di rumah ada perangkat komputer atau internet atau apa enggak? Dia cuma punya HP. Makan sehari-hari aja repot. Ibu nggak boleh jenguk. Enggak. Harapannya ya cepat pulang, urusannya cepat selesai, kelar. Seorang pemuda berinisial MAH di Madiun, Jawa Timur diamankan oleh polisi karena diduga menjadi sosok di balik akun hacker biorka. Berdasarkan informasi, MAH sehari-hari beraktivitas sebagai penjual es. Saat ini MAH masih diperiksa dan berstatus sebagai saksi. Dikutip dari Kompas.com, MAH ditangkap oleh tim Cyber Mabes Polri pada Rabu 14 September sekira pukul 6:30 malam di rumahnya. Warga Dusun Mawatsari, Desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun itu kemudian dibawa ke Mapolsek Dagangan untuk diperiksa. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan saat ini tim khusus tengah mendalami kasus ini. Dedi mengatakan lantaran masih dalam pendalaman maka belum dipastikan MAH adalah biorka atau tidak. Saat ini pemuda berusia 21 tahun itu masih berstatus sebagai saksi. Sementara itu Kepala Desa Banjarsari Kulon tempat tinggal MAH yakni Bambang Hermawan menerangkan warganya itu sehari-hari membantu orang tuanya berjualan es di pasar. Berdasarkan pantauan, akun biorka masih tampak aktif di situs bridge.to pada Kamis 15 September siang. Dalam unggahannya, biorka membantah dirinya telah teridentifikasi oleh pemerintah. Biorka juga membantah informasi yang menyebut dirinya adalah pemuda asal Cirebon bernama Said.
Tim Cyber Polri menangkap seorang pemuda berinisial MAH di Madiun, Jawa Timur karena diduga sebagai hacker Bjorka. Keluarga mengaku tak percaya MAH merupakan seorang peretas. Pasalnya, mereka berasal dari kalangan kurang mampu dan tidak memiliki komputer. Dilansir Tribun News, MAH atau Muhammad Agung Hidayatullah atau Agung merupakan warga Dusun Mawatsari, Desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Ibu Agung prihatin mengaku kaget ketika anak kedua dari 4 bersaudara itu dijemput polisi pada Rabu 14 September. Prihatin menjelaskan anaknya hanya menamatkan sekolah hingga madrasah aliyah lantaran mereka tak punya biaya untuk kuliah. Ayah Agung sehari-hari bekerja sebagai buruh tani, sedangkan pemuda berusia 21 tahun itu berjualan es Thai tea di desanya. Prihatin berujar keluarganya cukup kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi memiliki komputer. Agung pun diketahui hanya memiliki ponsel. Terkait penangkapan terhadap sang anak, Prihatin mengaku tak mengetahui alasannya. Ia pun hanya berharap anaknya bisa kembali pulang dan terbebas dari tuduhan tersebut. Sementara itu, Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan saat ini Agung masih berstatus sebagai saksi. Pasalnya, tim khusus masih melakukan pendalaman. Asal Madiun, Jawa Timur bernama Muhammad Agung Hidayatullah ditangkap pihak berwajib karena dituding berkaitan dengan aktivitas hacker Bjorka yang belakangan sedang membuat geger. Penangkapan pria yang merupakan penjual es ini lantas membuat kaget sang ibunda. Sang ibu bahkan mengaku keluarganya adalah orang susah yang masih sangat kerepotan untuk mencari makan sehari-hari. Agung alias MAH tinggal bersama orang tuanya di Dusun Mawatsari, Desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. MAH ditangkap jajaran Polres Madiun di kediamannya dan langsung dibawa ke Polsek Dagangan pada Rabu 14 September malam. Penangkapan MAH melibatkan tim Cyber Barreskrim Polri. Hal ini juga sudah dikonfirmasi Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Penangkapan terhadap MAH membuat sang ibu yakni Prihatin kaget. Ia tak percaya sang anak dituding sebagai seorang hacker. Menurut Prihatin, MAH bahkan hanya menamatkan pendidikan hingga madrasah aliyah dan tak sempat kuliah karena keterbatasan biaya. Sehari-hari sang ayah bekerja sebagai buruh tani, sementara MAH atau Agung berjualan es Thai tea di Desa Pintu, Kecamatan Dagangan sebagai mata pencaharian utamanya. Ibu MAH mengatakan bahwa di rumah sang anak bahkan tak punya komputer, serta hanya punya 1 buah ponsel. Meski sudah ditangkap, kini status MAH masih merupakan saksi. Ia menjalani pemeriksaan oleh tim gabungan untuk mengungkap dugaan ada kaitannya dirinya dengan sosok pemilik akun Bjorka.
Sementara itu, Tribunner saat polisi menangkap seorang pria di Madiun karena juga ada katanya dengan hacker Bjorka, tak lama akun hacker tersebut justru menuliskan sebuah postingan mengurai ulasan panjang lebar. Akun Bjorka tertawa kala membaca artikel soal kepolisian yang menangkap terduga hacker Bjorka yang menunjukkan data baru dan bahkan menyebut Menkominfo Johnny G. Plate bakal diganti oleh Presiden Joko Widodo. Dalam keterangannya, akun Bjorka menulis ia menerima informasi dari seorang rekannya di lingkup istana soal dugaan pencopotan Menkominfo Johnny G. Plate. Ia pun melempar candaan saat polisi menangkap pria di Madiun dengan menawarkan bantuan untuk mencari dirinya sendiri pada pemerintah. Dalam unggahan terbarunya, akun Bjorka juga menulis bahwa pemerintah sudah salah melakukan identifikasi. Terkait pria di Madiun berinisial MAH yang kini ditangkap, Bjorka pun mengaku sudah mengantongi data lengkap soal identitas sang pria. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa serangan cyber oleh hacker Bjorka memiliki motif beragam, mulai dari motif ekonomi hingga motif politik. Mahfud MD pun mengatakan serangan dari Bjorka tidak membahayakan. Selain itu, Mahfud menyatakan Bjorka pada dasarnya tak punya keahlian atau kemampuan membobol sistem keamanan cyber. Meski demikian, Mahfud MD mengatakan serangan yang dilancarkan Bjorka secara tidak langsung mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati terkait sistem keamanan cyber. Terhimpun wawancara dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Ini tidak ada, ini cuma data-data umum yang sifatnya sebenarnya perihal surat ini, perihal surat itu, isinya sampai detik ini belum ada yang dibobol. Motifnya ternyata juga gado-gado, ada yang motif politik, motif ekonomi, motif jual beli gitu dan sebagainya. Sehingga juga ya motif-motif kayak gitu itu sebenarnya tidak ada yang terlalu membahayakan. Bahkan kalau dari hasil kesimpulan tadi, apa yang disebut Bjorka ini sebenarnya tidak punya keahlian atau kemampuan membobol yang sungguh-sungguh, itu hanya ingin memberitahu kepada kita, menurut persepsi baik kita, ingin memberitahu bahwa kita harus hati-hati, kita bisa dibobol dan sebagainya. Tapi sampai saat ini hacker Bjorka merespons klaim pemerintah yang menyebut telah mengantongi identitasnya. Melalui akun di forum Bridge, Bjorka mengaku dirinya tertawa saat mendengar kabar pemerintah Indonesia telah mengetahui identitasnya. Bjorka juga menyinggung Dark Tracer karena telah memberikan informasi yang salah. Peretas yang mengaku asal Polandia ini juga turut menyinggung soal ditangkapnya pemuda asal Cirebon setelah adanya info dari sebuah akun di Instagram. Diketahui pemuda yang dimaksud yakni M. Said Fikriansyah, pria berusia 17 tahun yang ternyata hanyalah seorang editor video biasa. Melalui akun di forum Bridge, Bjorka mengaku dirinya tertawa saat mendengar kabar pemerintah Indonesia telah mengetahui identitasnya. Lebih lanjut, Bjorka mengaku mendapat informasi tentang status Johnny G. Plate yang ia sebut akan segera dicopot oleh Presiden Joko Widodo. Jika benar, ia meminta agar Jokowi menggantinya dengan orang yang tepat, yang mengerti tentang teknologi dan bukan berasal dari kalangan partai, politik maupun militer. Diberitakan sebelumnya, pemerintah mengklaim telah mengantongi identitas dari peretas Bjorka. Tak hanya mengantongi identitas, pemerintah juga mengklaim telah mengetahui keberadaan Bjorka. Meski demikian, identitas hacker tersebut belum bisa diungkap ke publik. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan motif dari perbuatan Bjorka tersebut diketahui beragam. Motif yang telah teridentifikasi tersebut diantaranya politik, ekonomi, jual beli, dan sebagainya. Selain itu, berdasarkan rapat koordinasi dengan Kepala BIN, Kapolri, Kepala BSSN, dan Menkominfo pada Rabu 14 September, Bjorka tidak memiliki keahlian membobol data yang sungguh-sungguh. Menurut prasangka baik dari pemerintah, Bjorka hanya ingin memberitahu bahwa pemerintah harus berhati-hati. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengklaim pemerintah telah mengantongi identitas dari peretas Bjorka. Tak hanya mengantongi identitas, Mahfud juga mengklaim pemerintah telah mengetahui keberadaan Bjorka. Meski demikian, Mahfud mengatakan identitas hacker tersebut belum bisa diungkap ke publik. Mahfud juga mengatakan motif dari hacker Bjorka pun sudah diketahui. Menurutnya, motif dari aksi Bjorka tersebut diketahui beragam, mulai dari politik, ekonomi, jual beli, dan sebagainya. Melihat motif tersebut, Mahfud pun menyatakan serangan cyber yang dilakukan Bjorka tidaklah membahayakan.
Selain itu, berdasarkan rapat koordinasi dengan Kepala BIN, Kapolri, Kepala BSSN, dan Menkominfo, Bjorka tidak memiliki keahlian membobol data yang begitu mumpuni. Menurut Mahfud, Bjorka hanya ingin memberitahu pemerintah untuk berhati-hati. Sementara itu, Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan tim gabungan terpadu masih bekerja dan menyelidiki dugaan peretasan data yang dilakukan oleh hacker Bjorka tersebut. Nantinya pihak kepolisian akan menyampaikan jika telah mendapatkan kabar soal kasus tersebut. Merespons aksi hacker atau peretas Bjorka, Presiden Joko Widodo menginstruksikan pada jajaran terkait untuk membentuk tim khusus. Adapun tim khusus tersebut terdiri dari Badan Cyber dan Sandi Nasional atau BSSN, Badan Intelijen Negara atau BIN, Kemenkominfo, dan Polri. Menkominfo Johnny G. Plate mengatakan pemerintah juga akan terus melakukan pembahasan mengenai rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi untuk menjaga ruang digital. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.